Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin yang kita hormati, para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali pengajian malam hari ini, kami mengajak kepada hadirin dan hadirat untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Salah satunya kita bisa hadir berada di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan juga mengikuti kegiatan di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita, baik ketika kita hidup di dunia ini, lebih-lebih kemuliaan ketika kelak kita hidup di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijadikan contoh oleh Allah, manusia yang dijadikan teladan oleh Allah bagi umatnya yang menginginkan keselamatan kehidupan dunia dan keselamatan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, khususnya nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pertama di bulan Rajab tahun ini, di mana malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ketiga, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan ketika kita nanti memasuki bulan Sya'ban, dan semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Yang kedua, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan semua hajat kita
dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila hadrati jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal ibadati was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musallin wal muhsin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila jami'i masyayikh wa ulama Madinah Jombang wa ila jami'il wahyatina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina dzal huquqi wa jibati alaina. Summa al-fatihatu bi niyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawnin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan membacakan ayat 132 dan 133 dari surat An-Nisa, lanjutan dari pembahasan pertemuan sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafaa billahi wakila. يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وكان الله سميعا بصيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 132 surat An-Nisa ini, yang artinya, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagi Allah sebagai pemeliharanya. Sebelum ayat ini Allah juga menyebutkan firman-Nya dengan kalimat, dengan redaksi yang sama. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian setelah itu Allah berwasiat kepada manusia
baik manusia yang hidup saat ini atau manusia yang hidup sebelumnya, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada di antara manusia ini yang tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah, maka Allah kemudian menegaskan bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Dan pada ayat 133 ini Allah menegaskan kembali bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Jadi tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang bukan milik Allah. Bahkan manusia, diri kita ini semuanya juga milik Allah. Maka jika kemudian Allah memerintahkan kepada manusia ini untuk bertakwa, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, juga Allah memerintahkan kepada manusia agar manusia ini beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah, atau tidak beribadah sama sekali karena tidak meyakini adanya Tuhan, baik Allah atau yang lainnya. Maka itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Karena bagi Allah sudah cukup apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, di alam raya ini semuanya adalah milik Allah. Jadi Allah sebenarnya tidak membutuhkan ibadah yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi sesungguhnya kepentingan ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah itu kembali kepada manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Bahkan di dalam hadis yang sangat panjang di dalam kitab Nasuhul Ibad itu juga ada bahwa seandainya manusia di dunia ini mulai dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir menjadi manusia yang terbaik semuanya. Misalnya umpama manusia mulai dari yang pertama, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat itu manusia terbaik semuanya, koyok malaikat kabeh misalnya. Jadi yang selalu mentaati Allah dan tidak pernah melanggar perintahnya Allah, jadi terbaik itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Jadi bagi Allah manusia ini mau taat atau tidak mau taat itu tidak ada kepentingan, tidak ada nilai tambah yang kembali kepada Allah. Tetapi nilai tambah itu sebenarnya adalah kepada manusia itu sendiri. Jika dia mau menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, jika dia mau menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, jika dia mau menjadi hamba yang mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya keuntungan kebaikan dari dia takwa dan ibadah itu akan kembali kepada dirinya. Jadi ayat ini menegaskan seperti ini. Jadi kita tiap hari sholat 5 waktu, bahkan kita berjamaah di masjid atau kita berjamaah di mushola, itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Karena setiap kebaikan yang kita kerjakan itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Man jaa'a bil
dengan balasan 10 kali lipat. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, ini Allah yang akan membalas kebaikan itu kepada yang mau berbuat kebaikan. Minimal diberi 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan minimal 10 kebaikan oleh Allah. Jadi Allah tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini yang harus kita pahami agar supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Dan dilanjutkan keterangan dalam hadis itu, jika seandainya sebaliknya, seandainya manusia seluruh bumi, seluruh penduduk bumi manusia ini, mulai dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir, itu menjadi manusia yang paling jahat. Ini tadi manusia yang terbaik oleh malaikat kafir. Jadi kebalikannya, seandainya manusia sak dunia ini, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, manusianya ini jahat semuanya, paling jahat-jahat itu musuh. Bahasa kasarnya kayak setan kabeh, bahasa kasarnya. Kayaknya sing apik jelas. Itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pengaruh bagi Allah apakah manusia, apakah hamba ini mau taat, mau beriman kepada Allah, atau dia mau memilih kafir dan tidak taat kepada Allah. Tapi pengaruh itu adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Maka ditegaskan oleh Allah bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat 132 ini sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ayat selanjutnya 133 Allah melanjutkan firman-Nya, Iyasha yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Ayat ini tidak hanya disebutkan di dalam surat An-Nisa, tapi dalam surat yang lain pun Allah juga menyebutkan yang artinya mirip. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan membinasakan kalian semua, wahai manusia. Wong bumi ini milik Allah, wong langit dan bumi ini milik Allah. Jika Allah menghendaki, maka bisa saja Allah akan membinasakan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, wa ya'ti bi akharin, dan Allah kemudian mendatangkan golongan generasi yang lain untuk menempati bumi yang diciptakan oleh Allah ini. Bahasa kasarnya, kalau manusia itu tidak mau taat kepada Allah, kalau manusia itu tidak mau beribadah kepada Allah, manusia memilih kafir, memilih tidak beriman, maka bagi Allah itu tidak sulit untuk membinasakan manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah itu, dan kemudian Allah mendatangkan generasi atau makhluk lain yang menempati bumi yang diciptakan oleh Allah ini, yang mereka siap untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Itu bagi Allah tidak sulit.
Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Dan yang demikian itu membinasakan manusia yang ada di muka bumi karena tidak mau taat kepada Allah, kemudian mengganti dengan makhluk lain yang lebih bagus. Itu bagi Allah adalah maha kuasa, qadira, maha kuasa. Meskipun Allah tidak melakukan itu karena nyatanya kita manusia masih diselamatkan oleh Allah di muka bumi ini dan masih diberikan kesempatan untuk tinggal di atas muka bumi ini. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa hendaknya kita yang dipilih oleh Allah untuk tinggal di muka bumi ini bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Isra Allah juga berfirman yang artinya hampir mirip. Iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan membinasakan kalian semuanya di muka bumi ini, dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Itu dalam ayat yang lain artinya mirip dengan ayat ini. Artinya ayat-ayat yang seperti ini diulang-ulang oleh Allah di surat yang berbeda. Ini untuk mengingatkan kita sebagai hamba Allah, manusia yang ditugasi oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini, agar supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Saya yakin panjenengan semuanya sudah pernah mendengarkan percakapan Allah dengan malaikat ketika Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah yang akan ditempatkan di muka bumi ini, yang dimulai dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa dalam beberapa ayat ketika Allah berencana akan menciptakan makhluk yang akan ditempatkan di muka bumi ini. Tetapi oleh malaikat kemudian dijawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan menempati bumi atau yang akan tinggal di muka bumi ini untuk melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, sedangkan wanak urusan di bumi hamdika wa nafati sunnah, sedangkan kami makhlukmu malaikat ini sudah ikhlas, sudah ridho, siap untuk senantiasa bertahmid dan bertasbih kepadamu ya Allah. Malaikat awalnya agak protes ketika Allah mengabarkan akan menciptakan manusia yang dimulai dengan Nabi Adam itu, karena khawatir malaikat ini manusia yang akan diciptakan oleh Allah yang akan ditempatkan di muka bumi itu akan membuat kerusakan. Tapi Allah kemudian menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui.
Akhirnya malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nggih Gusti, moho suci panjenengan, la ilma lana boten enten ilmu bagi kami illa ma 'allamtana kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Akhirnya malaikat pasrah kepada Allah yang akan menciptakan manusia yang akan ditempatkan di muka bumi, yang dimulai dengan Nabi Adam alaihi salam, yang penciptaannya ini dilakukan oleh Allah di surga. Ini menunjukkan bahwa tempat asalnya manusia itu adalah surga. Jadi kalau kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali ke surga. Karena pada waktu itu manusia Nabi Adam belum punya bekal. Ya. Kalau belum punya bekal itu bagaimanapun juga tentu tidak senikmat bagi orang-orang yang punya bekal. Panjenengan ditaruh di rumah yang mewah, di rumah yang megah, tapi panjenengan tidak punya apa-apa, tidak punya bekal apa-apa, dibandingkan dengan panjenengan tinggal di rumah yang mewah, yang megah, dan panjenengan punya bekal sebanyak-banyaknya, punya uang yang sangat cukup. Tentu lebih nyaman, lebih nikmat ketika panjenengan punya bekal sebanyak-banyaknya. Maka sesungguhnya manusia ditempatkan oleh Allah di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga bisa kembali ke tempat asalnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya kita mengikuti pengajian di tempat yang sangat mulia ini, kemudian kita bersama-sama beribadah kepada Allah, itu tidak lain adalah untuk mengumpulkan bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mencontohkan, jadi inna dunya mazra'atul akhirah. Para ulama menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Yang namanya ladang itu berarti kita harus banyak menanam ketika kita hidup di dunia ini. Dan tanaman yang kita tanam itu yang akan kita panen nanti di akhirat. Maka tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya agar pada waktu di akhirat nanti kita bisa memanen kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan memanen kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semuanya akan ada balasannya. Kalau kita menanam kebaikan di dunia ini, maka di akhirat kelak kita akan memanen kebaikan yang melimpah. Karena kebaikan yang kita tanam itu akan ditumbuhkan oleh Allah minimal 10 kali kebaikan, itu minimal, sampai dengan 700 kali lipat, dan bahkan bisa dilipat-lipat gandakan yang lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Begitu juga ketika orang itu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kalau tidak melakukan amal kebaikan, bahkan dia mengisi hidupnya di dunia ini dengan melakukan banyak keburukan, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka itulah tanaman yang nanti di akhirat juga akan dia panen. Tentu panennya juga panen keburukan, karena yang ditanam adalah keburukan.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini sebenarnya menegaskan, jadi bahasanya Gusti Allah itu menggunakan ayat ini, jika Allah menghendaki maka Allah akan membinasakan kalian semuanya yang ada di muka bumi ini, karena kalian semuanya tidak ada yang beriman dan taat kepada Allah. Sehingga kemudian Allah akan mendatangkan makhluk yang baru, akan mendatangkan generasi yang baru untuk ditempatkan di muka bumi ini, yang bisa menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Itu semacam tantangan Allah kepada manusia, kita semuanya. Bisakah kita hidup di dunia yang diberikan kesempatan oleh Allah ini kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah? Koyok-koyok seperti itu. Sehingga kemudian sebagian ulama salafus saleh, qala ba'du salafi ma ahwana al-ibadah 'ala Allah idza adamu amruhu. Jadi penjelasan dari ayat ini, salah satu perkataan ulama itu menjelaskan begini, berkata begini, ma'ahwanul ibadah, alangkah rendahnya seorang hamba, alallahi bagi Allah, alangkah rendahnya manusia ini di sisi Allah. Idza adamu amruhu, jika mereka ini menyia-nyiakan perintah Allah. Ini mengingatkan kita kepada firman Allah ayat 133 ini. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya, menjadi manusia yang diberi tugas oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, karena itu adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini tugas kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, bagaimana kita hidup di muka bumi ini bisa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, bisa menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Dia harus menjadi hamba yang seperti itu. Maka tadi dikatakan oleh para ulama, alangkah rendahnya seorang hamba itu di sisi Allah jika ia menyia-nyiakan perintah Allah. Tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi manusia yang hidup di muka bumi ini jika dia menyia-nyiakan perintah Allah. Karena itu kemuliaan manusia ini terletak pada ketaatannya kepada Allah. Jadi tidak ada kemuliaan manusia yang dicapai dengan jabatan, karena jabatan itu milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzimul mulka mimman tasha. Jadi katakan Muhammad bahwasanya kekuasaan itu adalah milik Allah, jabatan itu adalah milik Allah. Allah memberikan jabatan kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dan akan mengambil jabatan atau kekuasaan itu dari yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, jabatan ini bukan menjadi ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Karena itu sering saya sampaikan, Raja Fir'aun meskipun dia sebagai raja di muka bumi, tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi Allah terhadap Raja Fir'aun. Tidak ada sedikit pun kemuliaan Raja Fir'aun di sisi Allah, meskipun dia diberi jabatan sebagai raja oleh Allah, karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah.
Ada yang mengatakan juga kekayaan itu juga bukan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Karena itu Qarun yang diberikan harta oleh Allah dengan jumlah yang melimpah, maka Qarun ini bukan orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan Qarun ini adalah orang yang rendah di hadapan Allah. Meskipun dia punya harta yang banyak, tapi harta yang banyak itu justru menjadikan Qarun ini hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dibandingkan Qarun ini punya sepatu yang terbuat dari emas, saking kayanya. Tapi tidak sedikit pun kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ini menjadikan dirinya mulia di sisi Allah. Bahkan seorang hamba yang menurut ukuran manusia ini adalah manusia yang biasa. Sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, yang menjadi tukang azannya Kanjeng Nabi, itu kan dari kulit hitam. Itu dulu asalnya kan seorang budak. Sudah kulitnya hitam, kemudian budak itu lebih rendah daripada buruh. Kalau buruh itu digaji sama majikannya, tapi kalau budak itu tidak ada gajinya. Sekarang tidak ada perbudakan, dulu ada perbudakan. Jadi manusia bahkan bisa dijual belikan zaman dulu. Sahabat Bilal bin Rabah itu salah satunya, dan kemudian beliau dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun derajatnya seperti itu, derajat dunianya seperti itu, sahabat Bilal, tapi Nabi Muhammad pernah diperlihatkan, pernah diperdengarkan suara telapak kaki terompah yang dipakai oleh sahabat Bilal ini berjalan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masih berada di dunia, tapi Nabi sudah dikabari kalau sahabat Bilal bin Rabah ini adalah calon penghuni surga. Alangkah bahagianya. Kalau kita ini belum ada yang ngabari apakah kita ini ahli surga, maka kan belum ada yang ngabari. Makanya kita harus banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni, dibersihkan oleh Allah. Karena syarat masuk surga di samping harus beriman, juga banyak beramal soleh, juga harus bersih dari dosa-dosa. Kayak dulu pernah saya ceritakan kenapa Allah kemudian kadang-kadang menguji manusia ini dengan ujian sakit, menguji manusia ini dengan ujian kesusahan. Itu salah satunya adalah karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang beriman. Karena kalau tidak diampuni dosa-dosa itu, maka setiap perbuatan manusia ini, baik yang baik ataupun yang buruk itu, semuanya pasti ada balasannya. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Itu dalam ayat sebelumnya diterangkan firman Allah seperti itu. Wa may ya'mal su'an yujza bihi, dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka dia pun akan dibalas oleh Allah. Ini yang membuat kemudian sahabat Abu Bakar itu menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat ini. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Wahai Rasulullah, di mana kemuliaan orang yang beriman? Kalau orang yang beriman ini melakukan kesalahan kemudian masih dibalas oleh Allah, tentu kesalahan yang dilakukan kalau dibalas oleh Allah pasti dibalas dengan siksa. Lalu di mana kemuliaan orang yang beriman? Kemudian Nabi menjawab, sahabat Abu Bakar, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang beriman, dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman, termasuk dosa-dosa yang telah engkau lakukan, kata Nabi, sudah diampuni oleh Allah. Ghafarallahu lak,
Jadi enaknya kalau kita menjadi orang yang beriman. Jadi dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Ada dosa-dosa orang yang beriman yang diampuni oleh Allah itu melalui sholatnya. Dengan sholatnya kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Ada yang dosa-dosa orang yang beriman itu diampuni melalui wudunya. Dengan berwudu maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Ada yang diampuni melalui ibadah puasanya, ada yang diampuni melalui ibadah hajinya, bahkan ada yang diampuni oleh Allah ini melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Makanya Raja Fir'aun itu nggak pernah sakit ceritanya, pilek saja nggak pernah. Wong kok gak tahu loh, pilek mboten nanti, ngeluh mboten nanti. Awake dhewe niki sambatan mawon. Sing ngeluh, sing lindu, sing asam urat, sing kolesterol. Mboten napa-napa niku mboten napa-napa. Kata Kanjeng Nabi ala tahzan ya Abu Bakrin, ala tahzan. Sampeyan nanti susah sahabat Abu Bakar, sampeyan nanti sakit. Wa alla tusabba bil adab. Bukankah sampeyan dari Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar pernah ditimpa musibah dari Allah? Jawabnya sahabat Abu Bakar, bala ya Rasulullah. Nggih Rasulullah tentu. Mosok menungso mboten nate susah. Mosok menungso mboten nate sakit. Mosok menungso mboten nate ditimpa musibah. Kula nggih sami mawon Kanjeng Nabi. Wong kula niki nggih menungso. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang seperti itu yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, yang dapat menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga ketika dia kembali kepada Allah, maka dia sudah bersih dari dosa-dosanya, dia sudah tidak membawa dosa. Oleh karena itu dia kemudian layak pantas ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampeyan diparingi lindu, diparingi ngeluh, diparingi panas, kadang-kadang diparingi susah, boten duwe-duwe, diparingi susah mergo diuji lindune. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ikhlas, kita ridho, maka semua itu justru akan menjadi ladang Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya, dan ladang Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Terakhir, kita berdoa semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang ditakdirkan oleh Allah dipilih menjadi makhluk yang paling mulia, yaitu manusia, dan ditempatkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah, manusia-manusia yang taat kepada Allah, manusia-manusia yang mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita semuanya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Hidup kita ini mulai di dunia sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi